semuanya, apa kabar? Jadi, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi tentang teks biografi. Tapi sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, perkenalkan dulu, nama aku Kadek Nadi Doswari, nomor absen 20, kelas 10 Merdeka 3, dari SMA 1 Nusa Penida. Nah, yang pertama, aku akan jelasin pengertian teks biografi. Apa sih teks biografi? Nah, teks biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan grafin. Bios yang artinya hidup dan grafin yang artinya tulisan. Nah, dengan kata lain, biografi adalah sebuah tulisan yang menceritakan sebuah riwayat kehidupan seseorang yang terkenal dan ditulis oleh orang lain. Nah, selanjutnya aku akan jelasin jenis-jenis teks biografi dari segi penulisnya. Nah, jenis-jenis teks biografi dari segi penulisnya ada dua, yaitu biografi dan autobiografi. Nah, yang pertama biografi. Biografi adalah sebuah tulisan yang menceritakan riwayat kehidupan seseorang yang terkenal yang biasanya ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah sebuah tulisan yang menceritakan riwayat kehidupan seseorang yang biasanya cerita ini ditulis oleh diri mereka sendiri. Karena penulis autobiografi ini biasanya adalah diri mereka sendiri. Yang ketiga, aku akan jelasin ciri-ciri teks biografi. Nah, ciri-ciri teks biografi ini yang pertama ada berisi fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh, dan yang kedua disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, menceritakan peristiwa yang penting dari sang penokoh. Selanjutnya, aku akan jelasin struktur teks biografi. Struktur teks biografi terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, peristiwa penting atau kejadian penting, dan reorientasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh, latar belakang, kisah atau peristiwa. Nah, yang selanjutnya ada kejadian atau peristiwa penting. Nah, pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh atau masa-masa sulitnya tokoh yang ingin mencapai cita-cita. Yang ketiga, reorientasi. Nah, reorientasi ini adalah yang terakhir. Reorientasi di bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup teks biografi dan bersifat opsional. Nah, selanjutnya aku akan membahas kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi. Nah, kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi itu ada 6. Nah, yang pertama, menggunakan pronomina. Penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal atau biasanya disebut pronomina ini biasanya dipakai secara bergantian dengan cara menyebutkan nama tokoh atau nama pengganti tokoh yang diangkat. Nah, yang kedua, ada kata kerja tindakan. Penggunaan kata kerja tindakan ini banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa dan atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya berjalan, belajar, membaca, menulis, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kata adjektiva. Kaidah kebahasaan ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail. Nah, yang keempat, ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenal suatu pekerjaan, umumnya memiliki imbuhan di atau ter, contohnya dibesarkan atau dipercaya. Nah, selanjutnya yang kelima ada kata kerja aktivitas mental. Bahkan kata kerja yang mengutamakan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Nah, yang terakhir ada kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu terdiri dari kata hubung atau konjungsi, kata depan atau kata preposisi, dan kata benda nomina. Nah, itu saja yang bisa aku jelasin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dalam pembelajaran kalian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa. Dadah.